Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Pada pertemuan kali ini kita akan membahas bab 2, yaitu tentang sistem reproduksi pada tumbuhan. Nah, jadi setiap jenis makhluk hidup itu mempunyai kemampuan untuk berkembang biak atau bereproduksi. Nah, sistem reproduksi makhluk hidup itu mempunyai tujuan untuk kelangsungan hidupnya biar tidak punah. Sistem reproduksi makhluk hidup itu berbeda-beda ya. Demikian pula dengan cara reproduksi makhluk hidup. Itu juga berbeda-beda. Nah, sistem reproduksi pada tumbuhan itu ada yang dapat melakukan secara vegetatif atau aseksual dan dengan cara generatif atau seksual. Atau kedua-duanya, yaitu tumbuhan ini bisa melakukan reproduksi secara vegetatif dan generatif. Nah, reproduksi vegetatif yaitu dengan cara reproduksi tanpa didahului oleh peleburan sel kelamin jantan dan betina. Sedangkan reproduksi generatif itu dengan cara reproduksi yang didahului oleh peleburan sel kelamin jantan dan sel kelamin betina. Cara reproduksi vegetatif ini hanya melibatkan satu individu dan menghasilkan keturunan yang secara genetik identik dengan induknya, sama persis dengan induknya. Nah, pada pembahasan ini kita akan membahas reproduksi aseksual yang dilakukan oleh tumbuhan. Nah, di sini macam-macamnya ada dengan cara rizoma, kemudian yang kedua umbi lapis, yang ketiga dengan cara umbi batang, kemudian dengan cara umbi akar, tunas adventif, stolon, dan pembentukan spora. Pada reproduksi secara vegetatif atau aseksual itu ada dua jenis, yaitu secara alami dan secara buatan. Yang secara alami yaitu terjadi apabila tidak ada campur tangan manusia, sedangkan secara buatan itu terjadi apabila ada campur tangan manusia. Contoh aseksual alami yaitu dengan cara solon, dengan cara tunas, dan tunas adventif. Sedangkan contoh aseksual buatan atau vegetatif buatan itu dengan cara stek, merunduk, mencangkok, menyambung, dan okulasi. Kemudian apa keuntungan dan kerugian dari aseksual alami dan aseksual buatan ini? Kita lihat dari aseksual alami keuntungannya, yang pertama yaitu umur tumbuhannya relatif lama. Yang kedua itu memiliki struktur akar yang kuat. Sedangkan kerugiannya yang pertama itu tidak ada keragaman genetik. Kemudian waktunya lebih lama. Kemudian yang ketiga itu sifat induknya belum tentu sama dengan anakannya. Kemudian kerugian yang keempat itu sulit memperoleh tanaman dalam jumlah besar yang berasal dari satu pohon induk. Kemudian aseksual buatan keuntungannya itu yang pertama sama dengan induknya. Keuntungan yang kedua itu lebih tahan dari hama dan penyakit. Kemudian pertumbuhannya lebih cepat. Sedangkan kerugian yang pertama kita lihat di sini tidak ada keragaman genetik dan tidak dapat menghasilkan tunas baru. Yang ketiga, akar tanaman itu lebih lemah. Macam-macam reproduksi yang dilakukan oleh tumbuhan secara aseksual. Yang pertama adalah dengan cara rizoma. Rizoma nama lainnya adalah rimpang. Itu merupakan batangnya yang tumbuh di dalam tanah. Oleh karena itu, rizoma itu mempunyai ciri yang sama dengan batang, yaitu berbuku-buku dan bertunas, di mana pada buku rizoma terdapat buku yang dapat berkembang menjadi tunas, dan tunas akan tumbuh tegak menjadi tumbuhan baru di atas tanah. Akan tetapi tumbuhan baru tetap bergabung dengan tumbuhan
induk sehingga membentuk rumput. Nah, contoh dari tanaman yang berkembang biak dengan rizoma adalah itu kunyit, jahe, temulawak, kencur. Kemudian yang kedua dengan cara umbi lapis. Pada umbi lapis juga merupakan batang yang tertutup lapisan daun, di mana lapisan daun ini berdaging yang merupakan cadangan makanan. Batangnya berbuku-buku sangat rapat. Karena buku-bukunya sangat rapat, maka daun-daunnya berhimpit berlapis-lapis. Daun keluarnya ini akan mengering dan berubah menjadi daun sisik yang melindungi daun di sebelah dalam. Sedangkan di setiap daunnya terdapat tunas yang dapat tumbuh menjadi siung atau umbi lapis. Contoh dari umbi lapis ini adalah bawang merah, bawang putih, dan bakung. Yang ketiga adalah umbi batang. Umbi batang ini merupakan bagian batang yang tumbuh di dalam tanah dan mengandung cadangan makanan. Khususnya cadangan makanan ini dalam bentuk amilum. Umbi batang merupakan umbi tunas yang bisa berkembang menjadi tumbuhan baru. Contohnya kentang dan umbi jalar. Yang keempat adalah umbi akar. Umbi akar merupakan akar yang digunakan untuk menyimpan cadangan makanan. Contohnya singkong, bengkoang, dan dahlia. Yang kelima adalah dengan cara tunas. Tunas berasal dari ujung batang atau ketiak daun. Contohnya adalah pisang dan tebu. Yang keenam adalah tunas afektif. Tunas ini merupakan tunas yang tumbuh tidak pada ujung batang dan ketiak daun, karena tunas ini dapat tumbuh pada akar yang menjadi tumbuhan baru. Contohnya adalah cocor bebek, cemara, sukun, dan kesemek. Yang ketujuh adalah solon atau geragi. Ini adalah merupakan batang yang tumbuh menjalar di atas tanah, di mana pada ruas-ruas batangnya tidak terdapat tunas yang dapat tumbuh menjadi tumbuhan baru, walaupun tumbuhan baru itu tetap berhubungan dengan tumbuhan induknya. Contohnya adalah arbei, stroberi, pegagan, dan rumput teki. Yang terakhir dengan cara pembentukan spora, yaitu contohnya lumut dan paku. Mungkin pertemuan kali ini Ibu akhiri sampai di sini. Mudah-mudahan bermanfaat. Ibu akhiri, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.